Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nalifa Niza Putri dengan NIM 250401010120 dari Universitas Cyber Asia. Jadi di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi tugas UA saya. Nah, di sini saya akan membahas people line atau teknik pemrosesan secara sekuensial, paralel, dan people learning pada contoh proses pencucian baju. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian pemrosesan sekuensial, paralel, dan people learning. Yang kedua itu mengidentifikasikan karakter masing-masing teknik pemrosesan. Yang ketiga memberikan contoh penerapan teknik pemrosesan dalam proses pencucian pakaian. Yang terakhir membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap teknik pemrosesan. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas sekuensial dulu. Ini teknik ya, secara berurutan nih. Pemrosesan sekuensial adalah teknik pemrosesan di mana setiap tahapan proses dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Suatu tahap tidak dapat dimulai sebelum tahap sebelumnya selesai sepenuhnya. Teknik ini merupakan bentuk pemrosesan paling dasar dan sederhana. Nah, alur kerja pemrosesan sekuensial itu seperti ini. Yang pertama itu proses dimulai dari tahap pertama. Tahap kedua menunggu hingga tahap pertama selesai. Tahap dan terusnya berjalan satu persatu hingga proses terakhir. Hingga hasil akhir diperoleh setelah seluruh tahapan selesai. Nah, teknik ini sering digunakan pada sistem sederhana yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Lanjut, ini adalah contoh pemrosesan sekuensial pada laundry. Nah, yang pertama itu mengumpulkan baju kotor, yang kedua memasukkan baju ke mesin cuci, yang ketiga proses pencucian hingga selesai. Nah, yang keempat proses pembilasan. Lanjut, proses pemerasan, menjemur baju hingga menunggu baju kering. Nah, semua tahapan dilakukan secara berurutan dan satu baju harus selesai sepenuhnya sebelum baju berikutnya diproses. Nah, lanjut ke pemrosesan paralel. Nah, pemrosesan paralel adalah teknik pemrosesan di mana beberapa proses dijalankan secara bersamaan pada waktu yang sama dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber daya, seperti mesin, prosesor, atau tenaga kerja. Alur kerjanya tuh eh, ada empat nih. Pekerja dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diproses secara bersamaan, lalu hasil dari setiap proses digabungkan. Nah, yang terakhir proses selesai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, teknik ini banyak digunakan pada sistem modern yang membutuhkan kecepatan tinggi. Lanjut nih, contoh pemrosesan paralel pada laundry. Bedanya, kalau tadi dilakukan secara berurutan satu persatu hingga baju selesai, nah di pemrosesan paralel ini bisa dikerjakan eh, bersama-sama nih, maksudnya kayak gak menunggu satu baju selesai baru bisa mengerjakan lagi. Nah, di sini nih mesin cuci satu bisa mencuci baju putih nih. Nah, yang kedua, mesin cuci kedua bisa mencuci baju yang berwarna. Lalu mesin pengering mengeringkan cucian sebelumnya yang baju putih, petugas lain menyetrika baju yang sudah kering. Begitu. Nah, semua proses ini dilakukan secara bersamaan dengan alat dan sumber daya yang berbeda. Lanjut nih, di pemrosesan yang terakhir, people learning. Eh, Teknik pemrosesan people learning ini merupakan suatu pekerjaan dibagi ke dalam beberapa tahap. Setiap tahap dapat memproses data yang berbeda secara bersamaan, sehingga alur kerja berjalan terus-menerus seperti jalur produksi. Nah, alur kerja pemrosesan people learning itu proses dibagi menjadi beberapa tahapan. Setiap tahapan mengerjakan bagian berbeda. Ketika tahap pertama selesai pada data pertama, tahap kedua mulai bekerja. Terakhir, proses berjalan tumpang tindih dan berkesinambungan. Nah, contoh pemrosesan people learning pada laundry. Yang pertama itu baju ke satu, tahap pencucian, baju kedua, tahap pemilasan, baju ketiga, tahap pemerasan, baju keempat, tahap penjemuran. Walaupun setiap baju melalui tahapan yang berbeda, pada suatu waktu terdapat beberapa baju yang berada di tahapan berbeda. Nah, jadi segitu aja
penjelasan dari saya mengenai people people line eh, pada proses pencucian baju. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.